Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Alfiansyah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kapuas Hulu. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro modul 1.1 koneksi antar materi. Ternyata pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanyalah mentransfer materi. Ketuntasan dalam menyampaikan materi saya anggap lebih penting dari memahami karakteristik murid. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, menuntut murid untuk mampu sesuai keinginan. Saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran yang saya lakukan terpusat pada guru. Saya selalu terfokus pada materi dan memberikan soal-soal latihan yang sama yang harus diselesaikan murid. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apa yang menjadi kebutuhan belajar murid, sehingga saya sering merasa tidak puas kalau murid banyak yang tidak tuntas setelah evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, barulah saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun saya harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai penuntun dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas dan tulus agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya harus memberikan kesempatan murid tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Menjadi fasilitator bagi murid dengan menuntun setiap laku mereka. Mempelajari setiap karakteristik murid dengan menjalin komunikasi. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro modul 1.1. Semoga menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu pejuang pendidikan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.